Oke, kembali lagi di channel Kelas Fakta Dunia yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Sekarang kita akan membahas ekonomi Israel dan Palestina di tengah kobaran konflik. Denyut nadi ekonomi di tepi barat terhenti di tengah konflik Israel-Palestina belakangan ini. Konflik Israel dan Hamas semakin memanas. Perseteruan keduanya telah membuat puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Israel bertekad akan terus menyerang Palestina hingga menghancurkan kemampuan sayap militer Hamas. Angkatan Bersenjata Israel, IDF, pun terus memborbardir jalur Gaza, Palestina, dengan serangan udara meski dunia menyerukan gencatan segera. Nah teman-teman, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Fakta Dunia dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia. Oke teman-teman, langsung saja berikut ini beberapa fakta perekonomian Israel dan Palestina yang patut untuk diketahui. Perseteruan sengit Israel dan Palestina telah menewaskan 217 orang dari pihak Palestina, 63 diantaranya anak-anak. Sementara jumlah pihak Israel yang tewas sebanyak 12 orang, hal ini didukung oleh 26 negara anggota blok tersebut. Namun, satu negara di Uni Eropa, yakni Hongaria, menolak seruan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Konflik ini amat disayangkan banyak pihak. Masalahnya, perseteruan Israel dan Hamas akan semakin menekan perekonomian keduanya di masa krisis pandemi COVID-19. Tanpa konflik saja, Israel dan Palestina harus jungkir balik, membangkitkan ekonomi agar kembali seperti sebelum pandemi. Kini, dengan ditambah konflik, proses pemulihan ekonomi di Israel dan Palestina pun akan semakin sulit dilakukan. Dari segi indikatornya, konsumsi masyarakat berhasil naik 2,9%. Namun, investasi pada aset tetap turun 4,8% dan investasi secara keseluruhan minus 1,5%. Lalu, ekspor barang dan jasa tumbuh 0,6% pada 2020. Rinciannya, ekspor barang naik 4,8%. Sedangkan ekspor jasa turun 4,1%. Tingkat pengangguran di Israel sempat tembus 36,1% pada April 2020 atau ketika lockdown diberlakukan. Setelah itu, sebagian dari mereka mendapatkan pekerjaan kembali usai pemerintah Israel mulai melonggarkan kebijakan lockdown. Sementara, berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Palestinian Territories Economy Update April 2021, ekonomi Palestina tercatat minus 11,5% sepanjang 2020. Jika dibandingkan dengan Israel, artinya kontraksi ekonomi Palestina lebih parah di tengah pandemi COVID-19. Pada waktu itu, mayoritas indikator ekonomi Palestina terlihat minus. Rinciannya, pertumbuhan investasi minus 31,8%, konsumsi masyarakat minus 11%, ekspor minus 9,6%, impor minus 12%. Hanya belanja pemerintah yang terlihat positif pada 2020 lalu. Tercatat, belanja pemerintah Palestina tumbuh 8,2%. Bank Dunia menyatakan 22% orang Palestina hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara, tingkat pengangguran di negara tersebut sebesar 23,4% pada akhir kuartal 4 2020. Lembaga tersebut memproyeksi ekonomi Palestina tumbuh 3,5% pada 2021. Konsumsi masyarakat diramalkan tumbuh positif 2,4%, belanja pemerintah tumbuh 6,5%, investasi tumbuh 8,4%, ekspor tumbuh 3,8%, dan impor tumbuh 5%. Ekonomi Palestina diprediksi terus positif hingga 2023 mendatang. Rinciannya, pada 2022 tumbuh 3,2% dan 3% pada 2023. Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira Adhinegara mengatakan porsi ekonomi Israel mayoritas didorong oleh sektor jasa, yakni 69,5%. Sisanya, ekonomi Israel bergantung dengan industri pengolahan sebesar 26,5% dan pertanian 2,4%. Sementara, ekonomi Palestina bergantung dengan sektor jasa, yakni mencapai 71,1%. Lalu, industri pengolahan berkontribusi sebesar 23,4% dan pertanian 5,5%.
Jika Palestina dan Israel dibandingkan, Bima menganggap Israel menang telak. Pasalnya, produk domestik bruto, PDB, per kapita Israel sudah lebih dari 40.000 AS$, sedangkan PDB per kapita Palestina masih sekitar 3.000 AS$. Jika terjadi konflik terus, ini akan membuat ekonomi Palestina dan Israel semakin jauh. Apalagi karena konflik ini kerusakan di Israel jauh lebih kecil daripada di Palestina, ungkap Bima, ketika tensi ketegangan antara Israel dan Palestina menurun dan kembali, adem ayem, pemulihan di Palestina otomatis akan lebih lama ketimbang Israel. Bima berpendapat Palestina harus dibantu oleh negara lain untuk membangkitkan ekonominya, kalau Israel kerusakan fisik jauh lebih kecil dari yang ada di Palestina. Israel bisa normalisasi ekspor dan impor langsung, ucap Bima. Bima menyatakan konflik Israel dan Palestina tak hanya merugikan kedua negara tersebut, tapi juga kawasan Timur Tengah. Bila perseteruan keduanya semakin parah, ia khawatir beberapa negara lain di Timur Tengah ikut campur dan membuat konflik di kawasan itu semakin panas. Dikhawatirkan berlanjutnya konflik dalam rangka full-scale war atau perang total akan menarik negara-negara di Timur Tengah terlibat dalam konflik lebih dalam, terang Bima. Konflik ini, sambungnya, juga menjadi sebuah tes bagi kepemimpinan Presiden AS Joe Biden. Sebab, AS disebut-sebut sebagai negara yang memasok senjata untuk Israel. Apakah kebijakan luar negeri AS akan berubah? Ini yang jadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha. Masih banyak ketidakpastian khususnya terkait langkah negara AS, Cina dan Rusia yang akan mempengaruhi ekspektasi investasi dan ekspor ke Timur Tengah, jelas Bima. Sementara, ekonom Universitas Indonesia, UI, Fitra Faisal Hastiadi mengatakan konflik Israel dan Palestina belum akan mengganggu pemulihan ekonomi global pasca dihantam pandemi COVID-19. Pada waktu itu hal ini lantaran skala konflik dua negara tersebut terbilang kecil. Kalau melihat secara historis tidak terlalu mengganggu ekonomi global karena skala kecil, terang Fitra, kendati begitu, bukan berarti dunia boleh diam saja melihat konflik Israel dan Palestina. PBB dan semua negara harus kompak menyuarakan gencatan senjata untuk Israel dan Palestina. Ini bukan hanya untuk ikatan emosional, tapi juga kepentingan politik internal dan ekonomi ini penting untuk kedepannya. Nah itu dia teman-teman, setelah kalian mengetahui beberapa fakta perekonomian Israel dan Palestina. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Itu dia tadi pembahasannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah fakta menarik dari kami. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan semoga ini dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Nah menurut kalian gimana? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia.